Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamsi SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Min 3 Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG PIT 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Takengon Aceh dengan nomor induk mahasiswa 2442 1601 1089. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 5 dengan materi menghindari akhlak tercela. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Hanun dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, yaitu surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Anak-anak, kita sekarang menyanyikan lagu wajib, lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Karisma Sinarwati, Alia Adriana, Belki Sidna Zikila. Alhamdulillah hadir semua ya nak. Baik anak-anak, pada hari ini pelajaran kita adalah akidah akhlak. Dengan tema menghindari akhlak tercela, menghindari sifat serakah dan kikir. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menghindari sifat serakah dan kikir? Agar kita tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. Makanya sifat serakah dan kikir ini harus kita hindari. Apa celakanya di dunia, apa celakanya di akhirat. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu peserta didik mampu menemukan hikmah kisah Qarun sebagai contoh akibat sifat serakah dan kikir dengan
Tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan contoh perilaku menghindari sifat kikir dan serakah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Ada dua tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, nanti Bapak akan tampilkan sebuah kisah cerita Korun ya. Nah, kalian silakan amati dengan baik kisah tersebut. Nanti akan Bapak kasih pertanyaan melalui LKPD. Paham anak-anak? Nah, sebelum kita menyaksikan video kisah Korun, Bapak akan ice breaking dulu ya. Bapak berikan tepuk semangat. Semangat, ya semangat ya nak. Kisah tenggelamnya harta si Korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83 seperti bersedekah karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anak, apa yang kalian lihat tadi? Kisah cerita Korun. Nah, sifat apa yang dilakukan oleh Korun? Serakah dan kikir. Jadi sifat serakah dan kikir. Nah, sekarang Bapak akan berikan lembar kerja ya yang harus kalian jawab. Sebelumnya kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu, baru Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti diskusikan bersama teman-temannya hikmah apa yang ditemukan dalam sebuah kisah cerita Korun yang sudah kalian tonton tadi. Cara menghindari sifat-sifat yang dilakukan oleh Korun tadi ya. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya nak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Ayo bergabung. 1. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Buka halaman yang pertama. Ya, yang pertama itu istilah identitas seperti nama kelompok, nama anggota kelompok, kelas, serta hari dan tanggal terlebih dahulu. Anak-anak silakan diskusikan dengan temannya. Bapak persilakan diskusikan dengan temannya untuk mengerjakan LKPD tersebut. Gimana? Kelompok 3? Sudah? Ada 2. Ayo dipecahkan lagi. Kelompok 1? Sudah? Nanti ya semuanya maju ke depan ya, 5 orang yang membacakan. Siapa ketua kelompoknya yang membacakan nanti hasil diskusinya. Sudah? Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang Bapak minta silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa hikmah yang kalian temukan dalam kisah alat yang tercela yang dilakukan Korun? Satu, jangan kena serakah. 2, rajin bersedekah agar tidak terkena musibah. Jangan menjadi orang yang serakah dan sombong. Ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak boleh mencintai harta berlebihan.
Ya, kemudian yang kedua. Berpisah sama perilaku apa saja yang bisa lakukan untuk menghindari masyarakat dan pikir dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan. Yang nomor 2. Bacakan hasil diskusinya. Oh ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Gimana Habibi? Silakan. Nomor 4 dan 5. Kelompok 2 hanya bisa menemukan jawabannya sampai nomor 3 ya? Iya, kelompok 2 menemukan jawaban cuman 1, 2, dan 3 saja. Paham Habibi? Iya, silakan duduk kelompok 2. Kemudian silakan kelompok yang ketiga. Dalam kehidupan sehari-hari, Ya. 1. Mengamalkan harta kita untuk orang miskin. Ya. 2. Taat beribadah. Ya. 3. Membiasakan pola hidup sederhana. Ya. 4. Tidak panjang tangan. Tidak panjang tangan, biasa pola hidup sederhana. Kelompok lain silakan, ada yang mau menanggapi? Ada? Tidak ada? Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk. Yang pertama pertanyaannya adalah apa hikmah yang ditemukan dari kisah korun akibat serakah dan kikirnya tadi? Ya, semuanya sudah menjawab bahwa kita tidak boleh sombong. Kemudian apalagi nak tadi jawabannya? Tidak boleh membanggakan harta yang kita miliki karena semuanya adalah titipan Allah. Ya. Menghindari akhlak tercela, serakah, dan kikir. Jadi serakah dan kikir itu merupakan salah satu contoh akhlak yang tercela, akhlak yang buruk ya. Nah, yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah korun dan ajaran agama, kita bisa menemukan hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah kisah korun tadi ya. Nah, baik anak-anak, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal kepada kalian dengan apa yang telah dipelajari hari ini. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek punya temannya. Paham? Paham. Sudah semua anak-anak? Baiklah anak-anak, sudah selesai semua kita lakukan pada hari ini. Nah, bagaimana teman anak-anak? Apakah bisa kita melakukan menghindari sifat serakah dan kikir dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa, yaitu dengan jalan apa tadi? Melakukan infak yang kita laksanakan setiap hari Jumat misalnya. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari sifat serakah dan kikir. Membagi temannya makanan misalnya, itu adalah juga termasuk salah satu contoh menghindari sifat serakah dan kikir. Nah, anak-anak, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, baik kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Raihanun dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa. Demikian ya nak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat
ridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.